Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dermawan dan dua rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulina Anggraini. Saya Risma Yustiawati. Di sini masih bersama tugasnya Pak Jeffrey membuat podcast. Di sini saya yang menjadi host dan dua rekan saya menjadi narasumber. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang website Pet Colorado. Nah, khususnya untuk perubahan energi. Di sini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada narasumber kita hari ini. Jadi yang pertama, seberapa berguna sih website PET untuk proses perkuliahan kalian? Nah, dalam konteks perkuliahan, PET ini sangat berguna karena dapat memfasilitasi pemahaman konsep abstrak seperti simulasi interaktif, memudahkan mahasiswa untuk memahami konsep-konsep yang abstrak dan sulit dijelaskan hanya dengan teori. Selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan mahasiswa, di mana mahasiswa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar melalui simulasi tersebut. Nah, selain itu juga ada pengganti laboratorium, di mana dalam situasi tersebut akses ke laboratorium fisik terbatas. Untuk itu, PET dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mempelajari materi secara virtual. Selanjutnya juga mahasiswa dapat menggunakan simulasi ini di luar jam kuliah. Jadi dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Oke, selanjutnya. Oke, dalam Pet Colorado itu kan ada beberapa simulasi. Nah, untuk di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi perubahan bentuk dan juga perubahan energi. Di mana perubahan bentuk dan juga perubahan energi itu di dalam simulasinya ada keran air yang masih tertutup, lalu ada generator dan juga wadah yang berisi air beserta dengan termometernya. Nah, di video ini di sebelah pojok kanan itu ada simbol-simbol di mana untuk yang simbol E berwarna biru itu adalah bentuk energi yang menghasilkan elektrik atau listrik. Lalu untuk simbol E yang berwarna coklat adalah bentuk energi yang menghasilkan energi panas. Untuk yang elektron yang berwarna kuning adalah energi yang menghasilkan energi cahaya. Untuk yang warna hijau itu adalah bentuk energi yang menghasilkan energi kimia. Nah, untuk simulasinya pertama kita membuka keran airnya. Lalu air itu akan masuk ke generator. Lalu dari air sana menghasilkan energi mekanik. Kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi mekanik ini menjadi energi listrik dengan disimbolkan energinya berwarna E warna biru. Lalu energi listrik ini memanaskan air yang berada dalam wadah ini dan suhunya menjadi naik. Jadi dari perubahan energi mekanik berubah oleh generator menjadi energi listrik, dan dari energi listrik kemudian berubah menjadi energi panas. Penjelasan yang cukup singkat dan insya Allah mudah dipahami. Yang kedua yaitu pertanyaan kedua, seberapa efektif penggunaan PET menurut Anda? Nah, untuk penggunaan PET itu cukup efektif dalam beberapa hal, seperti interaktif tinggi. Jadi mahasiswa dapat bereksperimen secara virtual dengan berbagai parameter yang memungkinkan mereka melihat hasil langsung dari perubahan yang dilakukan. Untuk juga dapat visualisasi. Simulasi memberikan visualisasi yang jelas dan dinamis dari konsep-konsep ilmiah yang seringkali sulit dipahami melalui teks atau gambar statis. Yang seterusnya yaitu kesediaan materi, di mana berbagai topik dan materi yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah, menengah hingga perguruan tinggi. Yang seterusnya yaitu pengembangan keterampilan analitis, di mana mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis mereka dengan mengamati dan menganalisis hasil simulasi tersebut. Untuk efektif dalam penggunaan PET, terutama di simulasi perubahan bentuk dan juga perubahan energi, itu ada 3 efektif. Yang pertama ada pengalaman interaktif, di mana simulasi PET memungkinkan mahasiswa untuk melihat dan mengontrol berbagai aspek dari eksperimen yang melibatkan perubahan energi.
seperti mengatur massa, kecepatan, ketinggian, dan lain sebagainya. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam. Yang kedua ada pemahaman konsep, di mana dengan melihat perubahan energi dalam konteks yang berbeda melalui simulasi, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip fisika di balik perubahan energi. Lalu yang ketiga ada waktu dan tempat fleksibel. Mahasiswa dapat menggunakan simulasi kapan saja dan di mana saja, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan ritme dan jadwalnya mereka masing-masing. Ya, jadi semenangkap saya pet ini cukup efektif ya untuk penggunaan untuk perkuliahan Anda. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu adakah kekurangan dan kelebihan penggunaan pet untuk perkuliahan Anda? Nah, jadi penggunaan pet ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya, di mana kelebihannya terdapat akses gratis, di mana pet dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, sehingga memudahkan mahasiswa dan dosen untuk menggunakannya. Selanjutnya yaitu penggunaannya juga mudah, terdapat antar muka yang ramah, pengguna membuat simulasi mudah diakses dan dipahami. Selanjutnya ada juga bersifat interaktif, di mana simulasi memungkinkan interaksi langsung yang meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Selanjutnya fleksibilitas waktu dan tempat, di mana siswa bisa mengakses simulasi tersebut kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kekurangannya yaitu ada keterbatasan realisme, di mana meskipun simulasi sangat membantu, mereka tidak selalu dapat menggantikan pengalaman praktis di laboratorium yang nyata. Jadi itu kekurangannya. Selain itu juga ada kebutuhan teknologi, di mana memerlukan perangkat komputer atau gadget yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Nah, selanjutnya ada pemahaman terbatas. Beberapa konsep mungkin masih sulit dipahami tanpa penjelasan tambahan dari dosen tersebut. Oke. Untuk kekurangan dan kelebihan dalam PET Colorado dalam konteks perubahan dan perubahan energi. Untuk kelebihannya yaitu interaksi langsung. Mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan simulasi yang membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis. Yang kedua ada peningkatan pemahaman, di mana visualisasi perubahan energi membantu dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu simulasi dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet dan memudahkan bagi semua mahasiswa bisa menggunakan simulasi PET Colorado. Lalu kekurangannya untuk di simulasi ini yaitu keterbatasan internet. Jadi waktu kita menggunakan simulasi tadi, mungkin jika internetnya kurang stabil atau internetnya kurang, itu dalam simulasinya mungkin akan sangat lambat dan geraknya dalam generator ke wadah yang berisi air tadi untuk menghasilkan panas tuh agak cukup sulit jika internetnya kurang stabil atau kurang adanya internet. Lag lah ya, seperti itu. Lalu ada keterbatasan simulasi, yaitu meskipun simulasi PET memberikan gambaran yang baik, tidak sepenuhnya menggantikan eksperimen yang fisik atau yang eksperimen langsung nyata di laboratorium yang memberikan pengalaman langsung dan lebih realistis. Seperti itu mungkin. Dari kelebihan tadi saya ada menangkap laboratorium tapi dalam model yang digital itu berarti di dalam PET itu ada banyak macam praktek yang kita bisa lakukan ada banyak gitu. Simulasi konteks dalam PET Colorado, ada vektor, ada ini perubahan bentuk dan perubahan energi, ada rangkaian AC, seperti itu banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu adakah website lain selain PET untuk mempermudah proses perkuliahan menurut Anda? Ada beberapa website yang lain yang juga bermanfaat untuk proses perkuliahan, yaitu ada Khan Academy, di mana menyediakan video dalam pembelajaran dan latihan interaktif dalam berbagai mata pelajaran, termasuk matematika, sains, dan ekonomi, terutama fisika ya. Nah, seterusnya ada Coursera dan edX, menyediakan kursus online dari universitas ternama di seluruh dunia, lengkap dengan materi, tugas, dan sertifikat. Selanjutnya ada Wolfram Alpha, di mana alat komputasi yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah matematika, fisika, dan lainnya.
Selanjutnya ada Quizlet yang membantu dalam pembelajaran melalui kartu flash digital dan berbagai metode kuis. Selanjutnya yang terakhir ada Cek, yaitu menyediakan bantuan belajar dan akses ke buku teks, solusi soal, dan tutor online. Untuk website selain PET itu ada interaktif fisik, di mana software ini menyediakan simulasi fisika yang interaktif dan mendalam, yang berguna untuk mempelajari berbagai fenomena fisika tentunya. Lalu yang kedua ada YouTube untuk saluran edukasi, di mana banyak saluran YouTube untuk mengedukasi yang memberikan demonstrasi visual dan eksperimen yang bisa melengkapi pemahaman tentang perubahan energi dan bentuk. Juga bisa simulasi yang lain di YouTube. Mungkin itu jawaban yang dapat kami berikan. Oke. Ya, jadi kesimpulannya di podcast kali ini yaitu di era modernisasi atau digitalisasi pada zaman ini mempermudahkan kita untuk belajar banyak hal. Contohnya seperti website yang sudah disebutkan rekan-rekan saya tadi. Kita ambil contoh saja PET yang memudahkan kita dalam mengakses atau mempelajari sesuatu praktikum hanya dengan menggunakan model HP atau komputer. Jadi di zaman yang memudahkan mahasiswa terutama untuk simulasi. Jadi kita harus bersyukur di zaman ini sudah ada modernisasi dan banyak kemudahan untuk mengakses, terutama untuk pembelajaran. Jadi itu saja topik pembahasan kita kali ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.